nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura dzikra wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisla ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala khairi ibtida'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anfal. Selesai kita bahas tentang bab sholat. Selanjutnya kita akan bahas bab faslun fil azani, bab tentang azan. Apa sih azan itu? Azan itu secara bahasa ya pemberitahuan, pengumuman, iklan, informasi kepada orang lain, namanya azan. Artinya pemberitahuan dengan cara yang keras. Enggak, secara bahasa azan itu pemberitahuan apa aja. Kalau ada orang kok diumumkan, oh kematian, azan gitu loh, hanya pengumuman gitu loh. Tapi kalau secara istilah syar'i, azan itu ya pemberitahuan dengan cara yang khusus tentang masuknya waktu sholat. Caranya juga khusus gitu loh. Jadi nggak semua pemberitahuan, nggak dengan caranya sendiri, nggak. Tapi syariat punya cara tertentu untuk memberitahukan tentang masuknya waktu sholat, maka disebut azan secara istilah. Nah, hukumnya apa azan itu? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Hukumnya azan apa? Beda pendapat. Jadi kalau fardu kifayah kan berarti cukup satu orang yang adzan dalam satu waktu udah cukup gitu loh, nggak usah tiap masjid adzan gitu kan, satu mewakilin semuanya. Kalau sekarang kan nggak, ada rebutan kan, masjid udah adzan, musola ikut adzan, ini ikut adzan, jadi adzan itu hukumnya apa gitu loh. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah. Kalau sunnah berarti bisa dikerjakan setiap masjid gitu loh. Jadi kalau kifayah ya cukup satu masjid, selesai semuanya. Yang sekiranya ini bisa didengar oleh seberapa tempat, maka cukup dia mewakili yang lain. Terus yustahabul adzanu wal iqamatu, maka disunahkan azan dan iqamah. Ini disunahkan azan dan iqamah lil maktubah, untuk sholat fardu. Artinya ini untuk pribadi ataupun untuk bareng-bareng disunahkan azan. Jadi nggak bicara azan untuk orang umum, nggak. Jadi di setiap orang yang mau sholat fardu itu disunahkan azan dan iqamah, azan dan qomat. Nah, hukumnya apa azan dan
qomatnya bagi orang yang mau sholat fardu hukumnya kifayah. Jadi kalau ente mau berjamaah berapa orang, maka cukup satu orang adzan. Jangan mentang-mentang adzan sunnah ente tiap orang adzan. Kan sunnah, gue juga mau sunnah, lu adzan. Mulai kapan kelarnya terus? Sama dengan hukumnya sunnah di dalam mengucapkan salam. Namanya ada sunnah kifayah gitu loh. Kalau ada orang rombongan masuk ke rumahnya orang satu, cukup satu orang salam. Ya assalamualaikum, kompak, lu kira mau nyanyi kor gitu loh. Cukup yang salam satu orang. Sama dengan jawab. Kalau ada orang masuk di dalamnya banyak orang nih, cukup satu orang yang jawab gitu loh. Nggak usah tiap orang waalaikumsalam, nggak perlu, satu orang cukup. Nah, saya kadang suka heran sama kiai-kiai kalau dia salam di panggung belum kompak, semuanya belum jawab. Emang harus jawab semua? Lu ngaji nggak sih sebenarnya? Itu loh, wajibnya jawab, wajib kifayah. Kalau satu udah jawab cukup, karena dia satu majelis gitu loh. Nggak harus semuanya jawab. Jadi adzan dan qomat hanya untuk sholat fardu, bukan untuk sholat sunnah. Baik itu sunnahnya apa jenazah, sholat sunnah taraweh, sholat sunnah id, itu nggak ada kesunahan untuk adzan. Karena waktunya nggak tetap. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya makruh kalau ente adzan untuk sholat sunnah gitu. Nanti mau taraweh adzan namanya, mau sholat id adzan, hukumnya makruh. Dan adzan itu wajib untuk sholat fardu in lam yasilha bifaitatin, jika seorang tidak menyambung sholatnya dengan sholat qadha atau sholat jamak. Jadi kalau ente kok sholat fardu terus setelahnya mau sholat lagi fardu lagi, maka yang kedua nggak ada kesunahan adzan. Sunahnya pada yang pertama. Yang kedua disunahkan apa? Qomat. Qomatnya tiap sholat sunnah. Kalau adzannya hanya sekali ketika sholatnya bersambung nih. Kalau sholat terpisah, saya mau sholat zuhur, nanti akhir saya mau jamak, mau qadha atau mau jamak, jaraknya jauh, ya sunnah adzan lagi gitu loh. Tapi kalau saya mau jamak takdim, jamak takhir, kan bergandengan tuh, maka sunnahnya hanya yang pertama. Atau saya mau sholat sunnah adaan, terus saya mau qadha, qadhanya berurutan, maka ya sunnahnya ada cuma yang pertama. Tapi kalau saya mau sholat adaan nih zuhur, qadhanya kapan? Nanti akhir aja lah. Ya di akhir qadha, nanti kalau kamu mau sholat sunnah adzan lagi, karena jaraknya jauh. Nah kalau saya sholat zuhur saya itu jam 3 kurang seperempat, adzan nggak sunahnya? Adzan. Nanti waktu masuk asar adzan lagi gitu loh. Tapi jangan adzan di speaker, maksudnya ente. Adzan speaker orang keder, ini orang adzan apa gimana? Wah adzan lagi gimana? Itu kan cukup untuk dirinya sendiri, itu kan adzan. Iya, walaupun sendiri. Walaupun sendiri. Sunnahnya bukan hanya qomat tapi juga adzan.
Terus dan lirijal bagi laki-laki, bukan bagi perempuan atau unsa, bencong. Walau munfaridan, walaupun sholatnya sendirian, sunnah. Walau sami al-adzan li jama'ati tsani, dan kalau kamu sholat sendiri maka sunnah adzan. Dan untuk jamaah walaupun ia telah mendengar adzan. Masjid udah adzan nih, ente denger, ente mau sholat nggak ikut masjid, ya ini sunnah adzan lagi, karena ente terpisah dari jamaahnya masjid. Tapi adzannya nggak usah pakai speaker masjid gitu loh. Kalau pakai speaker masjid malah hukumnya nggak sunnah, karena nanti membingungkan. Karena adzan itu adalah pengumuman untuk masuknya sholat. Jadi kalau sudah ada orang ngumumin di masjid itu, ya nggak ada lagi boleh orang adzan lagi, nggak boleh, kecuali kamu adzan sendiri yang nggak pakai speaker gitu loh. Artinya ketika kamu tertinggal jamaah nih, oh imam rawatibnya udah sholat, jamaah udah selesai, ente datang rombongan mau sholat, sunnah adzan dan qomat, tapi nggak boleh mengeraskan suaranya, cukup untuk jamaah kamu, nggak untuk panggilan orang lain gitu loh. Kalau adzan yang pertama itu untuk memanggil orang lain agar datang sholat. Setelah ini selesai sholat, ente kok datang belakangan mau sholat, ente disunahkan adzan, tapi hanya untuk kalau ente sendiri ya yang dengar kamu sendiri, kalau ente rombongan yang dengar ya walaupun cuma sebagian rombongan kamu cukup gitu loh, nggak usah adzan lagi ngundang orang lagi, ya nanti orang keder nih tukang adzan mabok apa gimana, adzan lagi. Arti ente sholat dulu dipanggil adzan kagak ada yang pada datang. Wa faitatin, dan sunnah adzan pula untuk mengerjakan sholat qadha. Jadi ente nggak sholat fardu nih, saya mau sholat qadha nih, saya punya utang, namanya habis asar mau qadha, atau ente jam 10 pagi mau qadha, sunnah juga adzan, karena qadha termasuk sholat wajib fardu. Karena mana dalilnya? Ini pernah terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Bilal dipesenin di perjalanan, Bilal ente jaga, kita mau tidur semua kata Nabi, nanti waktu sholat kamu bangunin. Begitu jam 7 Nabi bangun, Bilalnya ngorok, Bilal ente nggak bangunin, saya juga ngantuk ya Nabi. Kalau saya udah namanya nggak usah dipanjangin, ya udah kamu adzan. Maka Bilal adzan jam 7 pagi gitu loh, adzan untuk sholat qadha, tapi bukan ngumumin adzan, tapi untuk rombongan itu adzannya gitu loh. Maka dalilnya adalah Nabi pernah merintahkan Bilal adzan ketika mau sholat qadha subuh berjamaah. Fa'in ijtama'a fawaita au jama'a takdiman au ta'khiron. Lalu jika berkumpul beberapa sholat yang luput, artinya ente mau sholat qadha, ente mau gandeng nih, tapi waktunya berdekatan, maka ya sunnahnya
yang pertama, nggak usah tiap sholat adzan, karena waktunya berdekatan. Tapi kalau waktunya ada jaraknya jauh, maka ya tiap sholatnya disunahkan. Atau ini mau menjamak takdim atau jamak takhir, maka sunnah yang pertama kamu adzan, terus iqomah. Sholat yang kedua cukup iqomah, nggak usah adzan lagi. Adzana lil ula wahdaha, maka adzannya untuk tadi sholat yang berurutan, jamak takdim, takhir yang bergandengan, cukup pada yang pertama saja, nggak usah pada sholat yang kedua. Terus wa yustahabul iqamatu wahdaha lil mar'ah, dan disunahkan iqamah saja bagi perempuan. Perempuan nggak ada kesunahan azan, sunahnya iqamah. Itu pun untuk baik itu sendiri ataupun untuk perempuan-perempuan yang lain, cukup dia iqamah. Nah, kalau mau azan boleh nggak? Boleh, tapi nggak ada kesunahan. Nah, kalau ada perempuan kumpul nih mau azan, boleh hanya untuk perempuan saja, dan dia yakin azannya nggak didengar oleh laki-laki yang lain. Karena kan azan itu untuk manggil orang. Sunnahnya kalau azan kamu mendengarkan suaranya. Kalau kamu di masjid kamu melihat orangnya. Sunnahnya begitu, gitu loh. Kalau perempuan yang azan gimana? Berarti sunnah mendengarkan dan sunnah melihat. Nah, kalau ini di rumah kok adzan perempuan, nanti ini siapa nih yang si anu? Masya Allah suaranya, Masya Allah, bisa ramai begitu. Ini bukan manggil sholat, itu namanya manggil syahwat nanti akhirnya. Sholatnya nggak hadir, syahwatnya yang muncul. Jadi kalau perempuan boleh adzan hanya untuk kelompoknya sendiri, nggak boleh azan sampai diperdengarkan kepada laki-laki. Jadi kalau sampai ada hukum mutusin perempuan boleh azan, oh ya bisa rame. Lah kalau talbiyah di waktu tawaf di Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik, boleh perempuan mengeraskan suaranya, beda sama azan. Azan nggak boleh. Jadi kalau talbiyah mau yang dengar dirinya sendiri atau yang lain dengar, boleh ente mengeraskan suara talbiyah. Terus wa ayyuqala fi sholatil masnunati jama'atan ghairal janazati as-sholatu jami'atan, dan disunahkan agar diucapkan dalam sholat sunnah dilakukan secara berjamaah. Sholat sunnah yang jamaah nih kayak apa? Id, terus sholat apa? Istisqa, sholat kusuf, gerhana, selain sholat nazar dan selain sholat jamaah, taraweh, apa namanya, witir. Apa ucapannya? Undang orangnya. Sholatan jami'atan rahimakumullah. Sunnahnya begitu doang. Nggak ada kesunahan azan dan iqomah. Nah, sekarang seringkali dibalik. Mau sholat fardu, imamnya sholatan jami'atan, lu nggak ngaji. Udah iqomahnya kenceng, sholatan, untuk apa? Gitu loh. Itu undangan untuk sholat sunnah berjamaah.
Jadi jangan dibaca lagi waktu sholat mau fardu. Ini mau sholat fardu baca sholatan jami'atan lah. Faedahnya apa? Oh sudah ada panggilan iqomah gitu loh. Panggilan iqomah itu untuk memanggil kamu berdiri ngelaksanain sholat. Gitu loh. Kalau azan panggilan untuk berkumpul bukan untuk berdiri sholat. Kalau iqomah panggilan untuk berdiri sholat. Lah ketika kamu ke orang udah berdiri, kamu ajak lagi sholat, ini orang bagaimana? Sudah berdiri, sudah siap kok diajak lagi, maksudnya. Nah, ajakan sholatan jami'ah, orangnya lagi duduk, imam berdiri mau sholat, sunnah jamaah, imamnya ngomong sholatan jami'ah, ayo sholat jamaah, sunnah berjamaah, sholat raweh. Itu hukumnya sunnah mengucapkannya hanya demikian selain sholat apa? Janazah. Atau bahasanya apa? Halimu ila salati atau as-salatu yarhamukumullah sama. As-salatu jamaah sama. Ini hukumnya apa? Adzan sunnah adzan. Terus wa syartu sihatil adzan al waktu. Terus syaratnya apa adzan itu? Syarat sahnya adzan kalau sudah masuk waktu. Ini syarat sahnya. Kalau adzan kok belum masuk waktu gimana? Ya hukumnya nggak sah. Kalau ente ngundang orang, kan adzan ngundang orang, maka termasuknya kamu termasuk belum adzan. Kenapa? Karena nggak sah jadi adzan. Nanti masuk waktu sunnah adzan lagi gitu. Karena tadi kamu kelewat, belum waktunya atau terlambat, kecepatan lah, belum waktunya sudah adzan. Illa asubhu fayajuzu ba'da nisfil lail, kecuali sholat subuh. Sholat subuh boleh 2 kali azan. Makanya ada azan pertama kan jam berapa? 3 tarhim. Gimana? Ada azan dulu tuh. Boleh sunnah tuh. Azan tarhim. Terus habis itu nanti pas fajar sodik azan lagi gitu loh. Makanya kalau nanti dengar azan sebelum subuh, jaraknya jauh, mesti jam 3 udah azan gitu loh. Oh, berarti ini panggilan atau pemberitahuan cari kesunahan, memang disunahkan untuk subuh azannya 2 kali. Kalau zaman Nabi, tukang adzannya 2. Yang pertama Bilal, adzan yang pertama. Adzan yang kedua Ummi Maktum, yang buta. Jadi dia buta, tapi disuruh jaga waktu subuh. Dia taunya subuh bukan lihat matahari terang, bukan, tapi baunya subuh beda. Aroma subuhnya kecium sama dia. Udah subuh adzan ya. Allah kasih keistimewaan. Bau embun ini bau apalah. Artinya orang yang buta kan memang dia lebih peka pada pendengaran sama penciumannya. Kalau ente kan nggak mengandalkan penglihatan gitu loh. Mereka kan nggak. Wa illa al-awwala yaumal jum'ah, dan kecuali yang pertama pada hari Jumat. Kalau Jumatan maka juga sunnah 2 kali.
Ya, azan untuk masuknya waktu dan azan untuk berdirinya khotib. Nah, zaman Nabi azan ini berapa kali? Sekali. Azan 2 kali zaman Sayyidina Utsman. Nah, azan yang sekali zaman Nabi kapan? Khotib berdiri. Ketika sudah masuk waktu, khotib berdiri baru azan. Jadi kalau mau kok ada datang ke masjid, ada masjid azannya cuman sekali, ini nggak usah protes gitu loh. Nah itu bukan fardu, bukan rukun Jumat, bukan, boleh kesunahan. Nanti kalau mau azan 2 kali sunnah. Kalau subuh azannya kan sebelum masuknya waktu. Kalau Jumat mau ikut kiasnya subuh nggak boleh. Oh sebelum waktu zuhur, deket-deket zuhur nih azan. Nanti waktu zuhur khotib naik azan nggak boleh. Nah, kalau Jumat ya seperti waktu yang lainnya nunggu masuk waktu. Kenapa kiasnya? Kalau subuh orang terhalang dengan tidur, jadi perlu dibangunin dulu gitu loh, di awal untuk dia siap-siap mandi apa, baru azan ketika masuknya waktu suruh kumpul gitu. Tapi kalau Jumatan orang nggak terhalang apa-apa sudah bangun gitu loh, jadi nggak perlu diadzani 2 kali. Artinya nggak perlu adzan sebelum masuk zuhur, adzan dulu, nanti zuhur masuk, adzan lagi nggak usah. Jadi kalau mau adzan ya adzannya sunnahnya apa tadi Sayyidina Utsman, setelah zuhur masuk zuhur adzan, ditandanya waktu sudah zuhur. Nah, adzan yang kedua tandanya khotib sudah naik. Biasanya adzan yang kedua lebih rame. Yang pertama belum, baru adzan. Nanti kan sudah khotib naik, udah adzan kedua nih, baru. Padahal adzan yang kedua itu malaikat nutup buku catatan. Adzan pertama malaikat buka buku catatan gitu loh. Oh bulan masuk, bulan masuk. Azan lagi tutup bukunya selesai gitu loh, karena khotib sudah naik mimbar gitu ya. Artinya nggak kecatet dapat onta pahalanya gitu loh maksudnya, dicatat dapatnya. Jadi datangnya malah begitu khotib udah Allah. Terus syarat yang lainnya lagi, katanya syarat sahnya kan. Terus syaratnya lagi at-tartib. Yaitu tertib, mengikuti cara azannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh loncat, hayya alal falah, hayya ala sholah, la ilaha illallah. Nggak boleh, harus urut dari Allahu Akbar sampai dengan
La ilaha illallah, jangan diloncat. Walaupun kan sama-sama panggilan, iya, bentuknya sama-sama panggilan, tapi nggak ikut sunnahnya Nabi. Nabi ketika adzan merintahin muadzinnya untuk berurutan ketika adzan. Terus wal mualat, dan terus menerus, nggak boleh terputus. Artinya ketika ente adzan, ente putus ngeteh dulu nggak boleh, artinya lanjut. Boleh nggak saya ada jarak? Boleh ada jarak, tapi sekiranya orang yang mendengar jarak itu tidak menganggap ini adzan yang baru, masih sambungan adzan yang tadi, waktunya jangan terlalu kayak beginilah, masih adzan kentut, ente wudhu dulu kan, ente wudhunya itu pakai nimba sumur, pakai ngantri. Malu zaman dulu. Ini lagi nimbanya kayak Pas adzannya hayya 'alas shalah, lama. Hayya 'alal falah, nih orang kota itu hayya 'alal falah, sambungan dari mana gitu loh. Kalau sekiranya jamaah yang dengar itu masih bisa nyambungin, boleh. Jadi sekira bisa nyambung ya berarti nggak terlalu jauh gitu loh. Makanya kalau ada orang adzan kentut, nggak disunahkan untuk wudhu, sunahnya melanjutkan gitu loh. Jangan terus gara-gara kentut dia wudhu, karena harus sunahnya apa tadi? Syaratnya apa? Wala itu tidak terputus, tapi bersambung antara Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus bersambung tuh sampai selesai. Terus wa kaunuhu min wahidin, dan azan disyaratkan hanya dari satu orang, nggak boleh dua orang. Gantian. Saya separuh, kamu separuh gitu loh. Artinya ketika dia azan kentut, lanjut dong, gua mau wudhu, nggak boleh gitu loh. Kalau ini mau wudhu kelamaan nggak apa-apa, nanti ulang dari awal. Kalau dia mau lanjut, dia nggak usah pakai wudhu, terus aja gitu loh. Nah, kalau ada adzan kok dua orang terus gantian, maka nggak sah adzannya. Tapi beda sama orang yang satu masjid 7 orang yang adzan, boleh berbarengan, jangan gantian, berbarengan. Kayak di Cirebon, di masjid-masjid besar, keraton-keraton kan, ada yang adzan berapa orang gitu, adzan bareng, boleh. Yang penting jangan dua orang menyelesaikan satu adzan gantian, nggak boleh. Akbar ya, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, wa ya falah. Sebagian mengatakan yang azan itu yang qomat juga, jangan diganti orang. Wajib nama qomat satu orang. Kalau yang azan dia, yang qomat dia, karena yang ngundang dia, ya yang nyuruh berdiri ya dia, gitu. Jangan ganti orang lain gitu maksudnya. Dan azannya ya harus satu orang, qomat juga harus satu orang. Makanya jangan qomatnya setengah dia, setengah yang lain, nggak boleh. Terus wabil arabiyah,
hendaknya menggunakan bahasa Arab. Makanya harus belajar bahasa Arab di suatu tempat. Fungsinya apa? Buat adzan. Kalau nggak ada semua gimana? Ya bahasa yang dia bisa apa? Karena fungsinya untuk apa? Manggil gitu loh. Untuk menandakan ini sudah masuk waktu sholat. In kana sama min yuhsinuha. Jika di tempat itu ada orang yang bisa dan bagus berbahasa Arab. Kalau nggak ada, maka azan itu sah dengan selain bahasa Arab. Karena kan fungsinya untuk apa? Manggil. Yang penting jangan diganti dengan apa? Sirine, diganti dengan trompet, nggak boleh. Apa pakai beduk, bib? Beduk itu bukan bukan pengganti azan, menandakan doang mau azan. Kalau iqomah lafaz syahadat rasulnya ditambah huruf waw gimana? Gimana sih? Oh boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan pas azan. Lah komat kan bersambung semua kan, jadi boleh. Mau nambahin boleh, nggak nambahin boleh. Jadi kalau azan yang nggak ada wawunya, kalau iqomah kadang ada yang pakai wawu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Nggak boleh. Ada yang seperti azan hanya ditambahin qad qamatis shalah. Makanya wa ayata'allama wa alaihi ayata'allama disunahkan suatu kelompok itu orang itu ngerti bahasa Arab. Terus wasyartuhuma, dan syaratnya tadi kan syarat sah. Ini syaratnya apa? Isma'u ba'dil jamaah, didengar sebagian jamaah. Walaupun yang mendengarkan cuma satu orang. Lah kok yang dengar satu orang? Jamaah minimal berapa? 2, satu adzan, satu dengerin sah gitu loh maksudnya. Walaupun yang dengar cuma satu orang. Syaratnya ada yang dengar kalau ente mau ngundang jamaah yang lain. Kalau ente nggak mau ngundang, berarti yang dengar dirinya sendiri. Kalau adzan kok nggak bisa, nggak boleh. Adzan kok nggak ada suaranya, namanya bukan ngundang itu, nggak ada kesunahannya begitu. Terus wa isma'u nafsihi, dan mendengar dirinya sendiri in kana munfaridan, kalau dia sendiri. Wa syartul muadzin, nah terus bicara syaratnya muadzin. Jadi kan syarat sahnya azan, terus syaratnya azan, sekarang syaratnya muadzin. Syaratnya azan tadi apa? Itu syarat sahnya. Syaratnya azan didengar baik orang lain atau dirinya sendiri kalau dia sendirian. Nah terus syaratnya muadzin. Syaratnya muadzin yang pertama Islam. Harus muadzin itu Islam.
maka nggak sah adanya orang kafir. Orang kafir adzan nggak sah. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu nggak harus balik, nggak harus. Yang penting tamyiz. Jangan anak 5 tahun, 5 tahun kadang belum tamyiz gitu. Walaupun dia belum balik, yang penting dia tamyiz, maka ketika dia adzan sah adzannya. Memenuhi syarat gitu loh maksudnya. Terus wazukurah dan laki-laki, bukan perempuan. Nah kalau ada bencong gimana? Bencong itu bukan bencong sekarang. Bencong itu maknanya dia punya 2 alat kelamin. Asli memang 2 punya alat kelamin, atau enggak punya alat kelamin sama sekali. Maka orang yang begini hanya boleh adzan untuk perempuan. Dia nggak boleh adzan untuk laki-laki. Nah kalau yang adzan orang Islam tapi fasik gimana? Orangnya pendosa atau telanjang adzannya. Di sini nggak ada syarat pakai baju kan? Berarti nanti boleh adzan telanjang, boleh. Nggak ada syarat punya wudhu di sini. Berarti junub boleh, kopet boleh, gitu loh. Tidak harus di masjid. Apanya? Adzannya. Iya, kan di musola di mana aja. Nah, nanti hukumnya apa gitu loh. Nanti kita bicara tentang apa yang dimakruhkan ketika seorang itu adzan. Kita akan bahas yang akan datang insya Allah, perkara-perkara yang dimakruhkan sebagai seorang muadzin. Gimana kondisi muadzin yang dimakruhkan. Jadi dia nggak dapat kesunahan, tapi boleh gitu loh. Nggak jadi haramnya, nggak jadi batal azannya, nggak ya. Akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana atrafna أكتب علينا توبة تغشي لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعم بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى حبي وآله وصحبه جل قصي صحبي والحمد لله في الفجر والتنهي وعلى ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.